Ring Sabah. I'm on my way. Perkenalkan, nama saya Susana Hastuti Damung dengan NPM 2019-04-0018 dari jurusan Sistem Informasi STIMIK Handayani Makassar. Saya akan menjelaskan tentang Unival Modeling Language. Pemodelan adalah gambaran dari suatu realitas yang sederhana dan dituangkan dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Misalnya, jika seorang arsitek ingin memodelkan sebuah gedung yang akan dibangun, maka dia akan memodelkannya dengan membuat sebuah maket atau tiruan arsitektur gedung yang akan dibangun. Pemodelan banyak digunakan untuk merencanakan suatu hal agar kegagalan dan resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Pada dunia pengembangan perangkat lunak sistem informasi, juga diperlukan pemodelan perangkat lunak digunakan untuk mempermudah langkah berikutnya dari pengembangan sebuah sistem informasi, sehingga lebih terencana seperti halnya maket. Ada dua arsitektur pemodelan pada pembangunan perangkat lunak. Digunakan untuk memvisualisasikan perangkat lunak yang akan dibuat. Salah satu perangkat pemodelan adalah Unival Modeling Language atau UML. Yang berikutnya adalah pengenalan UML atau Unival Modeling Language. Pada perkembangan teknologi perangkat lunak, telah banyak dikembangkan pemodelan perangkat lunak sesuai dengan teknologi pemrograman yang sedang berkembang, seperti data flow diagram atau DVD untuk perangkat lunak yang menggunakan pemrograman prosedural. Kemudian, terdapat pula transisi diagram atau STD untuk memodelkan sistem real time. Kemudian muncullah pemodelan untuk perangkat lunak yang menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unival Modeling Language atau UML. Unival Modeling Language merupakan bahasa visual yang memodelkan dan komunikasi mengenai sebuah sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung UML. UML berfungsi sebagai jembatan dalam mengkomunikasikan beberapa aspek dalam sistem melalui sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan menjadi diagram UML. UML mempunyai banyak diagram yang dapat diakomodasikan berbagai sudut pandang dari satu perangkat lunak yang akan dibangun. UML bukan alat untuk membuat software. UML membantu membuat model dari software yang akan dibuat. Sejarah UML pada tahun 1994, munculnya toko pelopor Bausch, Rambaud, and Jacobson. Pada tahun 1995, dirilis pertama UML versi 0.8. Pada tahun 1996, pengkoordinasian oleh Object Management Group atau OMG. Pada tahun 1997, munculnya UML versi 1.1. Pada tahun 1999, penyusunan 3 buku UML oleh Bausch, Rambaud, and Jacobson. Pada tahun 1999, UML menjadi standar bahasa pemodelan berorientasi objek. Pada tahun 2003, dirilis UML versi 1.5. Pada tahun 2004, dirilis UML versi 2.0 yang sedang masih dalam pengembangan. Diagram UML. Ruang lingkup diagram UML. Yang pertama, struktur diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu struktur statis dari sistem yang dimodelkan. Yang kedua, behavior diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kelakuan sistem atau rangkaian perubahan yang terjadi pada sebuah sistem. Yang ketiga, interaction diagram, yaitu kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan sistem lain maupun interaksi antara subsistem pada suatu sistem. Bagian-bagian dari Unival Modeling Language yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang kedua adalah
Objek diagram. Objek diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek dan jalannya objek dalam sistem serta berfungsi mendefinisikan nilai atau isi dari atribut tiap kelas. Yang ketiga yaitu komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram yang dibuat untuk menunjukkan organisasi dan hubungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Yang berikutnya, composite struktur diagram. Struktur diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur bagian-bagian yang saling terhubung dan mendeskripsikan struktur pada saat berjalan dari intens yang saling terhubung. Yang berikutnya, package diagram. Package diagram merupakan salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengkelompokkan elemen-elemen model dari use case ataupun kelas diagram. Biasanya, package diagram digunakan pada kumpulan sistem yang besar. Selanjutnya, deployment diagram. Deployment diagram merupakan diagram yang menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Yang berikutnya yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang berikutnya adalah activity diagram. Activity diagram adalah menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem. Selanjutnya, state message diagram. State message diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah sistem atau objek. Yang berikutnya, sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima antar objek. Yang berikutnya, communication diagram. Communication diagram adalah diagram yang menggambarkan metode interaksi atau komunikasi antar objek atau bagian dalam bentuk urutan pengiriman pesan. Yang berikutnya adalah timing diagram. Timing diagram adalah diagram yang fokus pada penggambaran tingkah laku sistem dalam periode waktu tertentu. Yang terakhir adalah interaction overview diagram. Interaksi overview diagram hampir mirip dengan aktivitas diagram. Interaksi overview diagram adalah bentuk aktivitas diagram yang setiap mempresentasikan diagram interaksi. Contoh tools pembuatan UML atau Universal Modeling Language.